Dia bukan pemain bintang sejak awal. Dia bukan anak yang dibentuk dari akademi besar. Tapi kerja keras, ketekunan, dan semangat dari darah Ambon Belandanya membawanya ke panggung tertinggi di Eropa. Dari kasir supermarket ke Liga Champions bersama AC Milan. Dan kini kisahnya masih berlanjut di Premier League bersama Manchester City. Tijani lahir di Zwolle. Meskipun lahir di Belanda, Tijani punya garis keturunan Indonesia nih cuy. Ada darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya dari sang ibu. Ibunya berasal dari Ambon, Maluku, tanah para pejuang. Sedangkan sang ayah, ya Belanda Tulen, yang juga seorang pemain bola profesional dari klub PC Zwolle. Ya, klub yang sama kayak Tijani di awal memulai sepak bolanya. Emang ya, jiwa sepak bolanya ini udah diturunin dari sang ayah. Tijani nggak kayak pemain bola lainnya, yang langsung masuk akademi besar. Tijani justru memulai dari bawah. Bahkan, dia sempat bekerja di supermarket pada saat usianya masih 17 tahun. Yang diminta oleh sang ibu untuk bekerja karena saat itu Tijani belum mendapat kontrak profesionalnya. Menyusun botol dan menjaga kasir demi bantu ekonomi keluarga. Tapi satu hal yang nggak pernah dia tinggalin, ya betul, sepak bola. Dia nggak pernah ngeluh ataupun berkecil hati meski harus bekerja di supermarket. Justru sebaliknya, dia menyimpan mimpi untuk bisa jadi pemain sepak bola profesional. Emang gokil Tijani ini, anak yang berbakti pula pada orang tuanya. Salut sih, sama kerja keras dan mentalnya. Ya begitulah Tijani, sederhana serta kerendahan hati yang diajarkan oleh ibunya, membuatnya nggak pernah nyerah dengan keadaan. Tijani memulai akademinya di PSC Zwolle. Karir profesionalnya pun dimulai di sana. Klub kecil yang memberi peluang pertamanya di level senior pada tahun 2017. Kemudian dipindah ke AS Alkmaar. Tapi di AS Alkmaar, dia nggak langsung jadi bintang. Awalnya masih sering main di tim cadangan, bahkan sempat bermain untuk Jong AS Alkmaar. Lalu dipinjamkan ke RKC Waalwijk demi mencari jam terbang. Disinilah Tijani mulai menunjukkan kemampuannya. Dari gelandang tengah, ia berkembang jadi jenderal lapangan dengan visi yang tajam. AS Alkmaar yang melihat itu kembali memulangkan Tijani dari masa pinjamnya bersama RKC Waalwijk. Statistiknya belum mentereng, tapi caranya mengatur tempo dan reading the game yang akurat bikin pelatih mulai melirik namanya. Kemudian, sejak 2021-2022, Reinders naik level. Dia mulai tampil reguler bersama AS Alkmaar dan mulai jadi salah satu pemain andalan bagi timnya. Nah, titik baliknya itu di musim 2022-2023 nih cuy, bersama AS Alkmaar. Dia tampil menonjol di era divisi dan kompetisi Eropa, bahkan berhasil mengantar AS Alkmaar ke semifinal Conference League. Passingnya tajam, visinya luar biasa, dan kemampuannya mengontrol tempo membuatnya jadi motor permainan tim nih cuy. Namanya mulai naik, klub-klub besar Eropa pun mulai memantau Tijani. Bahkan, coach timnas Indonesia saat itu, Sintayong, tertarik padanya. Jauh sebelum Tijani tampil impresif bersama AS Alkmaar, tepatnya pada tahun 2017, PSSI berusaha mengontaknya untuk gabung bersama timnas Indonesia. Tapi Tijani selalu menolak pinangan bermain untuk timnas Indonesia. Meski selalu menolak tawaran bermain untuk timnas Indonesia, Tijani mengaku Indonesia selalu ada dalam hatinya. What is your favorite food? Nasi goreng. Karena memang Indonesia adalah asal dari sang ibu, tepatnya Ambon, Maluku. Kerja kerasnya emang nggak pernah mengkhianati hasil ya cuy. Sampai pada akhirnya pada musim 2023, setelah mengakhiri musim yang fantastis bersama AS Alkmaar, AC Milan pun tertarik buat datangin Reinders ke San Siro. Milan langsung gercep ngamanin tanda tangan pemain berdarah Ambon ini cuy. Dan ya nggak pakai lama, Tijani pun setuju dan pindah ke AC Milan. Nggak tahu pasti berapa nilai transfer Tijani saat itu. Cuman beberapa sumber mengatakan Tijani ditebus dari AS Alkmaar dengan nilai 20 juta euro. Nah, sejak kedatangannya di Milan, banyak yang ngeraguin apakah Tijani bisa bersinar di Serie A bersama AC Milan, karena untuk pemain yang bermain di Liga Belanda kemudian pindah ke Serie A bukan sesuatu yang mudah untuk beradaptasi dengan sepak bola Italia. Dan ya, nggak pakai lama, Doi langsung ngebuktiin nih cuy, kalau dia tuh emang layak main di high level. Nggak pakai lama, Tijani langsung nyetel sama Milan, dan bahkan langsung jadi pilihan utama dalam skuad AC Milan nih cuy. Bermain dengan elegan dan efisien, bukan pemain yang banyak gaya, tapi kontribusinya kerasa di lapangan. Itulah magisnya Abang Ambon satu ini. Bahkan, pelatih Milan saat itu memujinya sebagai pemain yang membuat semuanya lebih mudah di lapangan. Berdasarkan situs SofaScore, di musim pertamanya berseragam rossoneri, tepatnya pada musim 2023-2024, Tijani bermain di 50 laga bersama AC Milan dan berhasil cetak 4 gol dan 3 assist. Dengan rataan umpan sukses di lapangan itu mencapai 90%. Gila edan ini pemain. Akurasi passingnya Tiji tinggi banget, gak cuman itu. Rata-rata rating di tiap laganya itu bisa mencapai 7,06 cuy. Yang artinya, hampir setiap laga bersama AC Milan, Tijani selalu tampil apik dan konsisten sepanjang musim. Nggak cuma sampai di situ, penampilan yang apik bersama AC Milan di musim pertamanya semakin mendongkrak popularitasnya. Yang akhirnya, Tijani mendapat panggilan pertamanya untuk timnas Belanda. Panggilan yang dia udah nantikan untuk bisa membela tanah kelahirannya. Dan melakoni laga debutnya bersama De Oranje pada 2023 di kualifikasi Euro 2024 nih cuy.
Sejak saat itu hingga saat ini, namanya menjadi langganan skuad timnas Belanda. Bahkan, Tijani menjadi salah satu pilar penting dari skuad The Oranje, cuy. Anjir, sayang banget ya Abang Ambon satu ini. Coba aja dia bela timnas Indonesia ya, cuy. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita masih bisa support Abang Ambon satu ini ya, cuy. Dan yang penting kita udah dapat adiknya, cuy. Eliano Reinders. Di musim 2024-2025, Tijani kembali tampil impresif bersama AC Milan. Di musim keduanya berseragam rossoneri, Tijani tampil di 54 laga dan berhasil cetak 15 gol dan 4 assist dengan rating rata-rata 7,22. Dan ya lagi, Tijani tampil konsisten sepanjang musim dan bahkan tampil lebih baik dari musim pertamanya di Milan. Tijani juga dinobatkan sebagai salah satu best midfielder terbaik Serie A musim 2024-2025. Keahliannya dalam memecah kebuntuan di lini tengah dan kemudian menerobos ruang kosong adalah sesuatu hal yang spesial, coy, yang nggak dimiliki gelandang-gelandang lain di Serie A. Karena posisinya yang sentral serta menjadi salah satu jantung permainan, AC Milan kemudian memagari pemain tersebut dengan memberikan kontrak baru nih, coy, hingga tahun 2030, yang akhirnya ngebuat fans senang nih dan tenang karena sang gelandang akan bertahan di San Siro hingga musim 2030. Tapi takdir berkata lain. Fans Milan kayak kena prank. Meski udah nandatanganin kontrak baru, bukan berarti sang pemain akan bertahan selamanya. Tepatnya pada Juni 2025, kabar itu datang kayak petir. Tijani resmi gabung Manchester City dengan nilai transfer 65 juta. Fans kembali bersedih karena harus ditinggal sang gelandang terbaiknya. Bagi fans Milan, ini udah kayak luka lama yang belum benar-benar sembuh, kini kembali menganga. Persis seperti ditinggal Tonali 2 musim lalu. Tijani adalah salah satu contoh gelandang modern saat ini. Kreatif, produktif, dan gak kenal lelah. Di AC Milan, dia ngebuktiin diri sebagai mesin gol dan penghubung serangan. Inilah yang menjadi alasan Pep Guardiola memboyongnya ke Etihad Stadium. Selain regenerasi sekuat sih ya, cuy. Guardiola menyukai gelandang yang tenang, punya kontrol bola, dan tahu kapan harus menyerang atau bertahan. Dan Reinders punya semuanya. Bahkan, dia dianggap sebagai the perfect link untuk menyambungkan pertahanan dan serangan. Dan kini, chapter baru Tijani Reinders bersama Manchester City akan segera dimulai. Bermain di kompetisi bergengsi di dunia, yaitu Premier League, adalah salah satu tantangan dan challenging yang besar buat Tijani Reinders. Dulu, dia cuma seorang pemuda berdarah Indonesia Belanda yang bekerja di supermarket sambil mengejar mimpi. Kini, dia berdiri di antara para pemain elit dunia. Tijani Reinders adalah bukti bahwa kerja keras, konsistensi bisa membawa seseorang melintasi batas mimpinya. Dari Zwolle ke San Siro, dari San Siro ke Etihad, dan kisahnya masih terus berlanjut.